الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. أما بعد, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah pejuang subuh. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir dan kumpul di Masjid Hidayatul Karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga. Coba kita bayangkan, mulai kita dari tidur sampai kita ketidur lagi, itu tidak terlepas dari kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyangkal tidak menggunakan nikmat Allah dalam sehari semalam, sombong dia. Setiap saat kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mulai dari tidur sampai ketidur lagi, itu semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari pagi sampai pagi lagi, tidak bisa kita menghitung nikmat Allah yang sebanyak itu. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ngitung-ngitung nikmat Allah itu tidak akan pernah ada, tidak akan pernah dapat. Tapi yang terpenting adalah kita untuk mensyukurinya. Banyak di antara kita yang belum bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sering di mana-mana kalau saya berbicara, saya pertama kali yang saya sampaikan adalah bersyukur. Karena bersyukur semuanya jadi ringan. Yang wajib bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayat wajibnya syukur. Jikalau kau bersyukur ku tambah, kata Allah. Namun awas, kalau kau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat, azabku teramat sangat pedih. Inilah yang mewajibkan bersyukur ayat ini. Karena di depannya ada perintah dan ada ganjaran bagi orang yang bersyukur. Tapi bagi orang yang tidak bersyukur diancam oleh Allah azab teramat pedih. Ini namanya sudah timbul wajib. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari nikmat umur ini yang masih muda-muda, pergunakan waktu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mengkaji ilmu sebanyak-banyaknya. Karena ilmu itu bekal kita masa depan. Baik itu masa depan secara lahiriah dan masa depan yang hakiki. Masa depan yang hakiki adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita akan bisa bahagia di akhirat. Ini urus akhirat dulu. Mustahil kita bisa bahagia di akhirat kalau kita tidak punya bekal. Bekalnya adalah amal soleh. Amal soleh tidak akan bisa terwujud dengan sempurna tanpa adanya ilmu. Maka mari dalam kesempatan kali ini dan seterusnya, niatkan untuk thalabul ilmi, untuk mengkaji ilmu. Dengan kita meniat mengkaji ilmu ataupun bertolabul ilmi, insya Allah kita termasuk pejuang. Bukan hanya sekedar pejuang subuh, tapi benar-benar pejuang meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan niat yang baik. Karena saudara sekalian, kata Rasul, boleh jadi pekerjaan ini
Boleh jadi yang kelihatannya itu kelihatannya amal soleh, amal akhirat, tapi tidak sampai kepada tujuan akhirat. Tapi banyak di antara amal-amal yang kelihatannya amal dunia, tetapi sampai nilainya kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut amal akhirat. Bi husnin niat, karena baiknya niat itu. Oh iya, kelihatannya ke masjid setiap hari, bawa tasbih besar sekali. Itu secara lahiriah dia adalah amalan akhirat, ke masjid, sholat berjamaah. Tapi apa niatnya? Nah itu masalahnya. Apa niatnya? Apa mungkin di sebelah rumah, di sebelah masjid ada janda muda? Umpamanya, kan begitu. Ada janda muda. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu hanya contoh kecil ke masjid. Banyak contoh-contoh yang lain yang kelihatannya akhirah, tapi lain hatinya, niatnya. Dan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang kelihatan tidak ada hubungannya dengan akhirat. Tidak ada hubungannya dengan akhirat, tapi itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kita kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal akhirat. Apa kira kalau ada melintang kayu di tengah jalan, apa kira ada orang menyangka itu amal akhirat? Tidak ada orang yang menyangka itu amal akhirat. Hanya sekedar membuang kayu ke pinggir. Tapi niatnya supaya orang lewat jangan jatuh. Yang itu dihitung amal akhirat. Jadi sekali lagi, luruskan niat. Karena innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu dihitung dan diperhitungkan menurut niat kita masing-masing. Niat itu adanya di dalam sini. Di dalam sini apa di dalam sini? Ya, di dalam dada. Siapapun, kita tidak tahu, tidak bisa mengkoreksi niat seseorang. Kalau amalan sholat, amalan zakat, amalan orang lain bisa menilai. Tapi kalau hati, tidak bisa orang yang menilai. Yang kelihatannya khusyuk di masjid, belum tentu itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelihatannya sholatnya banyak sekali, dari maghrib sampai ke maghrib lagi, sampai tidak ada istirahat. Ya kalau karena Allah itu luar biasa. Kalau karena Allah itu luar biasa. Jadi sasarannya itu hati. Mari sama-sama kita luruskan niat. Dalam berjuang harus kita luruskan niat. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah karena niat itu di dalam hati, maka kita membaguskan niat. Kenapa hati kita kadang-kadang tidak bisa niat baik? Karena di dalam hati kita ini bercokol berbagai macam penyakit. Salah satu penyakit yang susah dihilangkan, itu akibat makanan-makanan yang kita konsumsi. Makanan yang kita konsumsi nanti melekat daya dosanya itu di dalam hati. Di dalam hati. Dan kalau sudah melekat dosa di dalam hati ini susah untuk menghilangkannya. Para ahli sufi itu menghilangkan ataupun mengkikis kotoran-kotoran dan penyakit hati ini lewat riyadhah, lewat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil penyakit hati itu akan hilang dengan sendirinya tanpa ada usaha. Tanpa ada usaha, maka amal itu akan baik. Amal itu akan baik lantaran hati kita baik. Tapi kalau amal kita hancur, hati kita hancur, maksudnya amal kita akan hancur. Hati itu raja. Hati itu raja. Dia punya perintah di dalam ini. Kalau rajanya kotor, rajanya zalim, rakyatnya, tangan, kaki, mata, telinga, itu rakyat, itu tentaranya, pun akan bertindak menurut apa yang diperintahkan oleh rajanya. Maka perbaiki rajanya yang ada di dalam hati kita. Riyadhah menghilangkan penyakit hati itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kan
orang tasawuf itu punya takhalli, tahalli, dan tajalli. Pertama dia mengkosongkan. Berzikir kita kepada Allah, berzikir kita kepada Allah, berzikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghantam hati sehingga lama-kelamaan kotoran itu hilang. Itu namanya mengkosongkan. Pernah tidak kita nih saudara sekalian, kepingin khusyuk sholat. Allahu Akbar. Sudah mulai dari awal itu kabiro dimasukkan makna dalam hati khusyuk. Nanti di satu saat pasti kita mengingat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Itu hati kita belum menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena hati. Kita tidak menyalahkan al-zahiriyah, tapi hati. Mulut kita Allahu Akbar. Mulut kita Allahu Akbar. Tapi di pikiran kita yang Allah yang besar, kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi yang besar bukan Allah. Yang besar pekerjaannya, yang besar mobilnya, yang besar motornya, yang besar istrinya. Walaupun kadang-kadang istrinya kecil, besar juga. Allahu Akbar, dalam lisannya Allahu Akbar, dalam hatinya mengingat istrinya. Allahu Akbar, dalam hatinya mengingat mobilnya. Allahu Akbar, dalam hatinya mengingat pekerjaannya yang begitu banyak dan menumpuk. Allahu Akbar, mulut tidak sama dengan apa yang ada dalam hati. Makanya kita harus memperbaiki hati. Memang tidak gampang. Kalau tidak ada usaha, mustahil. Kalau tidak ada mustahil. Inna fil jasati mudghah, kata Rasulullah. Wa idza saluhat saluha sa'iru jasadihi, wa idza fasada sa'iru jasadihi. Ala wahiyal qalbi. Di dalam hati ini, di dalam jasad manusia ada segumpal darah. Maka apabila rusak itu segumpal darah, maka akan rusak seluruh jasad. Apabila baik jasad, maka akan baik itu hati, baik seluruh jasad. Maka sama-sama sebelum berlanjut, ini kita perbaiki hati dulu. Karena hati kita akan mendapat pahala di sisi Allah. Dengan hati yang tidak baik, kita akan sia-sia nantinya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terus tingkatkan kualitas ibadah kita. Tentunya dibarengi dengan ilmu pengetahuan agama. Hanya pesan saya bahwa seorang abid ahli ibadah itu perlu adanya ilmu. Seorang abid atau ahli ibadah tanpa ilmu boleh jadi amalnya tertolak. Salat wajib kita mengerti syarat, kemudian rukunnya, kemudian yang membatalkannya. Itu wajib untuk diketahui. Berapa rukun syaratnya salat? Ketahui semua. Bahkan didalami syarat salat itu. Ada menutup aurat, ada masuk waktu, ada menghadap kiblat, ada bersuci dan segala macam. Itu dilengkapi segala seluk-beluknya. Dilengkapi seluruhnya. Itu yang pertama sebelum masuk kepada salat. Kemudian masuk ke dalam salat ada rukunnya. Rukun salat harus kita pelajari. Kadang-kadang jujur ini jamaah sekalian, banyak yang bertanya, Ustaz, kalau meninggalkan doa kunut batal apa tidak salatnya? Karena dia tidak tahu salat doa kunut itu salat sunnah. Dan banyak lagi hal-hal lain yang ditanyakan yang mengenai sunat dianggapnya membatalkan. Ini yang jadi repot kita. Dia seanggap sunat itu ya rukun ya sunnah. Karena tidak tahu. Maka kita jangan seperti itu. Ini rukun, wajib dikerjakan, sunnah. Kalau kepepet tinggalkan nggak apa-apa. Kan begitu. Jadi rukunnya terlebih dahulu baru kita mengetahui sunnatnya. Lagi batalnya sholat. Banyak di antara kita jamaah yang batal seyogianya sholat karena dia mengikut mazhab Syafi'i. Tanya kau mazhab siapa? Syafi'i. Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut dalam satu rukun batal. Dia lebih 3 kali, 5 kali mungkin.
Dia tidak tahu itu batal. Karena gobloknya tadi tidak mau belajar. Ditanya, sholat tahu? Sholat tahu. Wong kita sholat yang umurnya sudah lanjut, yang umurnya sudah tinggi banyak. Bacaan sholat saja selama ini kita baca sholat. Setiap hari kita sholat 5 waktu. Selama ini pula kita melaksanakan sholat. Belum tahu. Belum tahu isi bacaan sholat itu. Belum tahu isi bacaan sholat itu, maka dalami. Kalau diajak ngaji katanya, aku sudah pintar. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat itu wajib untuk diketahui. Wajib bagi orang abid, orang yang ahli sholat, orang yang ahli ibadah. Jangan kita mengikut orang, kan ada sih. Kita tidak menafikan lah. Kita tidak akan menafikan sebanyak ini jamaah kami. Sedikit sekali yang mengerti itu. Sedikit sekali yang mengerti itu. Kadang kebanyakan diantaranya adalah mengikut. Dan ilmu mengikut ini sebenarnya jangan diikuti. Ilmu mengikut, dia tidak tahu tapi ikut. Maka saya sering sampaikan kepada para ustadz yang ada di sini. Tolong, jangan membuat hal-hal yang kira-kira nanti diikuti orang itu tidak tahu. Jadi kita harus, kalau kita mau memperbuat sesuatu, katakan, sampaikan ke jamaah bahwa ini hukumnya, ini seharusnya. Kadang-kadang ada yang ustadz membuat, padahal itu sunnah misalnya, membuat sesuatu, diikuti oleh jamaah. Jamaah tidak tahu apa sebabnya. Nah itu, ini yang mengakibatkan nanti pemahamannya kurang. Jadi mohon sekali lagi kita tetap tolabul ilmi, mencari ilmu. Karena salah satu pejuang untuk mendapatkan kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita selalu mengkaji ilmu agama. Saya kasih bocoran dikit bahwa orang di luar sana yang musuh-musuh Islam itu kepingin menghancurkan Islam. Kepingin menghancurkan Islam, bagaimana supaya Islam tumbang, bagaimana supaya Islam lemah, bagaimana supaya Islam bisa digoblok-gobloki. Itu musuh-musuh Islam. Maka setiap pagi, tidak setiap pagi sih, dia hanya melihat di pagi hari, apakah jamaah di pagi hari itu ada di masjid. Nah itu, kalau jamaahnya banyak di pagi hari, maka dia katakan, wah Islam kuat. Tapi kalau jamaahnya di masjid cuma satu saf, kosong pula samping kanan kiri, kecil Islam, gampang dirubuhkan. Tuh tengok tuh persatuannya, cuma setengah baris, kata dia. Maka ini kita umat Islam, ayo merapat barisan supaya kita tidak diremehkan. Satu. Yang kedua, dia melihat taklimnya ada apa tidak. Apabila taklimnya sudah tidak ada, di kampung itu sudah tidak ada taklim lagi, tidak ada pemahaman, pemberian materi untuk pemahaman kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Oh, Islam itu lemah. Tengok tuh, orangnya goblok-goblok, tidak mau podo ngaji, tidak mau podo nimba ilmu agama. Gampang kita kibuli. Jadi dua yang membuat kita lemah sebenarnya. Majelis taklim ndak ada pun jamaahnya cuma 2 orang. Jamaahnya di masjid sedikit. Dia tengok kecil Islam. Taklim ndak ada, jamaahnya ndak persatuan, kita kacaukan baik. Orang-orang di luar sana mengintai kita seperti itu. Maka ayo galakkan kita untuk tolabul ilmi, mencari ilmu. Jadi jamaah sekalian, pesan saya, sambil kita luruskan niat, dan juga kita niatkan untuk mencari ilmu. Setiap datang ke masjid, mintalah petuah-petuah daripada tokoh-tokoh yang ada di masjid itu. Nah, seperti malam hari ini todongan namanya nih. Todongan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Begitu mau sholat nanti selang tausiah. Todongan, belum ada persiapan sama sekali, kan begitu. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita semua, Sekali lagi, mari luruskan niat, karena kegiatan ini berhubungan dengan manusia. Biasanya cenderung kita orang awam ini karena manusia dulu pertama-tama. Karena manusia dulu. Aku ndak pergi, ndak enak sama ketua. Ada tidak yang sepikiran seperti itu? Ini masih karena manusia. Nah, seperti itu. Jadi luruskan niat kita, kemudian terus tingkatkan ibadahnya tentu dengan dasar ilmu. Ini saja, mudah-mudahan manfaat. Saya mohon maaf jikalau ada yang tidak berkenan di hati saudara sekalian. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.